Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika wa sultani awlika fi hadha zaman. Syekh Muhammad Abdul Ghasif Allah Maslul fi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du. Sama-sama kita semua di hadapan Syekh Mursyid Aba Aos senantiasa keberkahan untuk kita semua, kesehatan yang sempurna lahir dan batin, diistiqomahkan iman Islam dan ihsannya, dan juga kita semua selalu bahagia, yakin, amin, insya Allah dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khusus pada malam hari ini pemangku manakib guru saya Profesor Priyatno, sekeluarga diberikan kebaikan-kebaikan, kesehatan ditambah ilmu yang terus bertambah, dan juga hajat yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya. Dan untuk kita semua, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang saya hormati para wakil talqin, yang saya hormati petugas manakib, yang saya hormati Bunda Haya sekeluarga, yang saya hormati orang-orang yang banyak berjasa dalam rangka terus mensukseskan syiar dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan melalui media manajemen online internasional ini senantiasa diberikan selalu kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para pecinta kesucian jiwa, baru saja kita sama-sama khidmat amaliyah manakib, dan pada kesempatan hari ini saya mendapat tugas sebagai khidmat ilmiah manakib. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik yang tentu berasal daripada modeling kita, berasal daripada figur kita, berasal daripada referensi guru kita yang mesti kita contoh. Hakikatnya kita mencontoh Rasulullah, maka ketika kita melalui pewaris beliau, pewaris daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Tuan Syekh Muhammad Abdul Qasim Allah Maslul, maka ini dalam rangka kita mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Saya teringat betul ketika ada sesuatu yang menarik. Tadi pagi saya ingat satu cerita ketika saya sama-sama mendapat kesempatan berziarah ke Jawa, Manaki Safari Manaki bersama Syekh Mursyid Aba Aos. Ketika itu ikut serta Syekh Fadil, cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau mengikuti perjalanan sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Yogyakarta, dan saya menginap di satu tempat bersama beliau. Dan ketika waktu subuh, ada satu hal yang menarik ketika seorang Syekh Fadil Al-Jilani mengatakan bahwa murid-murid Syekh Muhammad Abdul Ghasif Saifullah Maslu ini kecil-kecil, kata beliau. Murid daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghasif Saifullah Maslu ini kecil-kecil tetapi sholatnya banyak. Jadi beliau kagum kepada Syekh Muhammad Abdul Ghasif Saifullah Maslu yang banyak sholatnya. Dan beliau melihat sendiri selama 24 jam dikali sekian, melihat bagaimana Abah Aos sholatnya banyak. Seperti yang kita amalkan dalam kita 24 jam. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik bagi seorang cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah dari Baghdad. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi penting kita maknai. Pada malam hari ini saya akan memaknai bagaimana pentingnya sholat menjadi kesukaan daripada guru-guru kita. Kesukaan daripada
Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul, kesukaan daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, sampai ke Abah Sepuh, sampai ke seterusnya. Saya ingat betul, ketika mengikuti perjalanan dengan Syekh Mursyid, beliau selalu sholat. Beliau mau menjalankan kendaraannya, duduk di samping sopirnya, beliau sholat sambil duduk. Tiba di satu tempat, beliau sholat. Dimanapun datang, di masjid kah, musola kah, atau di tempat manakiban kah, di rumah kah, di kantor kah, di hotel kah, beliau sholat. Ini di luar amaliyah mursyid yang 24 jam. Beliau banyak sholatnya. Nah, maka inilah menjadi kekaguman daripada cucu dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, melihat kita ini fisiknya kecil-kecil, orangnya kecil-kecil, tetapi sholatnya banyak sekali. Nah, maka inilah Abah Aos suka sekali dengan sholat. Kita melihat daripada hadis Rasulullah SAW, Abah Aos menjalankan daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah bersabda, yang terakhir kalimatnya adalah wa ju'ila qurratu aini fis sholati. Dan dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Rasulullah mengatakan bahwa penyejuk hati Rasulullah adalah di dalam sholat. Nah, otomatis seorang Syekh Mursyid Abah Aos sebagai pewaris daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pun menjadi penyejuk hatinya adalah sholat. Nah, maka ini kita sebagai murid-murid Thariqah, murid daripada Tuan Syekh, maka kita mesti mendawamkan, membiasakan, mesti cinta. Lebih dalam bagaimana caranya ketika kita butuh kesejukan hati, kita mesti sholat. Sholat adalah referensi, sholat adalah ritual, sholat adalah terapi, sholat adalah kesukaan. Sholat adalah sesuatu yang menjadikan sejuknya hati kita. Sebagaimana tadi, sabda tadi, Rasulullah menjadikan sholat sebagai penyejuk hatinya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat. Kenapa Abah Aos ini sholatnya banyak? Kenapa Syekh Mursyid ini sholatnya banyak, murid-murid sholatnya banyak, guru-guru silsilah sholatnya banyak, Rasulullah sendiri sholatnya banyak? Maka ada istilah, ada orang mengatakan, kenapa sih sholat di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Surilaya, sholatnya banyak sekali. Apalagi sholat sadis katanya, ada sholat 100 rakaat. Dianggapnya sholat sadis, dianggapnya terlalu banyak. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa ada satu riwayat, Rasulullah itu dalam satu malam sholatnya banyak sekali sampai kakinya bengkak. Nah, sementara kita sholat 100 rakaat belum bengkak kakinya. Berarti belum banyak. Orang yang sedikit sholat justru adalah bid'ah gitu ya. Karena tidak dilakukan Rasulullah. Justru sholat yang banyak inilah sebenarnya kita sedang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam 24 jam kita amaliyah. Dari kita qiyamul lail sampai kita ketemu lagi, kita belum bengkak kakinya. Pagi-pagi kita sarapan 20 rakaat, kita belum bengkak kakinya. Ba'da maghrib sampai isya, kita belum bengkak kakinya. Artinya sholat kita masih sedikit. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, sholatnya begitu banyak. Nah, kenapa sholat ini begitu banyak? Kenapa? Karena jawabannya adalah nikmat. Orang-orang yang sudah nikmat di dalam sholatnya, maka sholat banyak pun menjadi sedikit. Abah di mana-mana, kapanpun, itu kesukaannya adalah sholat. Maka sajadahnya bagus. Sajadahnya empuk. Di tempat-tempat mesti ada sajadahnya gitu ya. Saya ingat betul ketika Abah menginap di sebuah hotel di Jawa Tengah dulu pada masa Abah Anom. Panitia mengatakan bahwa ajengan silakan istirahat di sini. Ini kasurnya empuk. Kemudian Abah Aos pun pura-pura menyenangkan yang mengundang manakib tidur di hotel itu, di atas kasur. Ketika yang sahibul hajatnya sudah turun, Abah langsung bangun, katakan kepada saya, ambil katanya. Ambil sajadah katanya. Ambil masjid Abah di mobil. Langsung saya turun, kemudian diambil, dan Abah Aos pun langsung sholat, dan langsung zikir, langsung tawajuh sampai tahajud. Nah, artinya apa? Di sini kesukaan beliau adalah sholat. Kenapa? Karena nikmat di dalam sholatnya. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, sholat itu adalah menurut saya amaliyah yang mudah. Kalau kita ingin sholat, tinggal ke masjid, ikut jemaah, asal kita bergerak.
Yang susah itu adalah isi di dalam sholat. Kalau kita melakukan ritual sholat, kita mengikuti sholat, disiplin, ini menjadi hal yang tidak begitu sulit. Tetapi bagaimana di dalam sholat itu yang tidak begitu mudah, alias sulit gitu ya. Nah, karena apa? Di sini jelas, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illal khashi'in. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, artinya sholat ini menjadi berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya ritual sholat yang kita pelajari sejak kecil sampai hari ini mudah. Tetapi yang sulit adalah mengisi di dalam sholat itu. Untuk menjadi khusyuk. Nah, ini nggak mudah. Maka sekarang banyak pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Bagaimana kita mindfulness ketika sholat. Dilatih betul tuh. Sebelum sholat dikondisikan bagaimana hatinya tenang, kondisi gelombang otaknya trans, menjadi alfa, takdir, dan segala macamnya. Akhirnya apa? Semua diatur secara behaviornya dan lain sebagainya. Dan ini nggak mudah. Nah, maka orang-orang yang sholatnya banyak inilah karena sholatnya nikmat. Kenapa nikmat? Karena di dalamnya ada isinya. Nah, maka saya membaca beberapa referensi bagaimana caranya orang sholat itu menjadi nikmat, menjadi khusyuk karena ada isinya. Mereka membuat sebuah acara, membuat sebuah teknik-teknik dengan cara step by step khusyuk. Mindfulness di dalam sholat. Ada bagaimana tingkatan pertama yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyadari. Menyadari sholat katanya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, ketika ruku Allahu Akbar sampai sujud, menyadari. Jangan sampai sholatnya lupa. Kira-kira ini sholatnya berapa rakaat ya? Nah, kalau orang-orang yang sholatnya lupa dengan rakaatnya, ini dia tahapannya mesti harus menyadari. Menyadari sholatnya baru 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, ini menyadari. Nah, tahapan yang kedua apa? Setelah menyadari, memahami. Dilatih itu di sana. Bagaimana caranya kita sholat khusyuk? Yaitu dengan memahami. Memahami apa yang dibaca. Memahami maknanya, artinya. Secara aspek-aspek ibadah, ketika ruku, sujud, di situ dipelajari betul. Bahkan aspek-aspek psikologisnya. Ini dipahami betul, gitu ya. Jadi tahapannya yang pertama menyadari, yang kedua memahami, yang ketiga merasakan. Jadi mereka dilatih bagaimana sholatnya betul-betul merasakan sedang sholat. Jangan sampai ingatannya ke sana kemari. Lupa lagi, ingetin lagi, saya sedang sholat. Disadari betul, menyadari dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya pada kesimpulannya betapa capeknya ketika kita betul-betul menghadirkan konsep khusyuk seperti itu. Ya sah-sah saja, setiap orang punya cara. Tetapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Abah mengajarkan kepada kita konsep daripada tata cara sholat khusyuk kita agar menjadi nikmat. Kalau sudah nikmat, sholat kita menjadi banyak. Sholat kita kayaknya kalau misalnya kita nggak amaliyah, pagi-pagi, isyraq, istiadah, ada yang kurang gitu ya. Pada maghrib sampai isya, nggak amaliyah, ada yang kurang gitu ya. Kita habis wudhu nggak sholat, ada yang kurang. Kita nggak qiyamul lail, ada yang kurang. Ada sesuatu yang merasa kita nagih gitu. Kenapa? Karena ada kenikmatan di dalam sholat. Dan nikmat di dalam sholat itu diajarkan oleh Abah. Karena sudah ada rasanya. Maka Abah pernah mengatakan bahwa salah satu cara tahapan khusyuk itu adalah yang pertama tidak terlihat. Nah, maka yang pertama itu merem gitu ya. Maka zikir kita waktu pertama diajarkan merem gitu. Kamu zikir mesti merem. Kenapa? Agar khusyuk, tidak melihat gitu ya. Jadi tidak terlihat. Tahapan pertama tidak terlihat. Jadi dengan merem, zikir la ilaha illallah. Enggak melihat. Maka ini khusyuk, masuk gitu ya. Maka orang-orang yang belajar meditasi, orang-orang yang belajar relaksasi, dia agar khusyuk, konsentrasi, maka tutup matanya. Maka pada zaman Abah Anom, masa Abah Anom saya ingat betul. Ketika sholat ikhwan-ikhwan torikoh, tutup matanya, Allahu Akbar. Nah, jadi tutup matanya. Ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua khusyuk itu adalah apa? Terlihat tapi tidak dilihat. Nah, mulai terbuka tuh matanya, gitu ya. Ketika Allahu Akbar melihat gitu ya, terlihat tapi tidak dilihat. Jadi seperti kita melihat ke depan tapi tidak terlihat. Kenapa? Karena fokus kepada kekhusyuan gitu.
Dan yang terakhir adalah terlihat tapi tidak terganggu dengan apa yang dilihat. Nah, ini yang terakhir nih, luar biasa. Terlihat tetapi, ya jadi terlihat itu sholat kita, baik sholat yang sifatnya betul-betul dalam keadaan sholat, atau di luar sholat, kita terlihat apa yang kita lihat secara visual. Tetapi tidak terganggu dengan apa yang kita lihat. Inilah khusyuk. Gitu. Jadi kita dengan orang lain, kita bekerja sama, kita bersosial, kita di luar sholat itu sendiri menjadikan ibadah sholat. Apalagi di dalam sholat. Maka kata Abah, kalau kita latihan khusyuk adalah, kalau kita latihan khusyuk di dalam sholat, maka berlatih khusyuk di luar sholat. Ini maksudnya, kita terlihat tapi tidak terganggu dengan apa yang kita lihat. Kita melihat teman kita, melihat kegembiraan, kebahagiaan, kemewahan. Tentang duniawi ini terlihat semuanya. Tetapi tidak terganggu dengan apa yang kita lihat. Itulah khusyuk. Caranya bagaimana? Caranya adalah hati kita mesti merasakan kehadiran Allah. Hati kita mesti merasakan kasih sayang Allah. Hati kita mesti merasakan spiritual energi Allah. Hati kita mesti betul-betul merasakan kebahagiaan Allah, ketenangan Allah, kesejahteraan Allah. Itulah hakikatnya zikir khafi. Zikir yang ditanamkan guru kepada kita di dalam hati kita, maka kita bisa melihat apapun tidak terlihat dan tidak terganggu dengan apa yang dilihat. Maka fokus di situ. Nah, maka disinilah Abah mengajarkan kepada kita bahwa kholwat itu, uzlah itu tidak mesti harus ke gunung. Tidak mesti harus ke tempat-tempat sepi. Menjauh dari keramaian keduniawian. Kalau itu sudah biasa, kata Abah. Kalau kita datang ke hutan, sepi, khusyuk, ya wajar. Karena memang sepi, gak ketemu orang. Gitu ya. Kita menjauh dari kehidupan, pergi menjadi sufi. Itu tidak terganggu. Mau ke laut kah, mau ke tempat sepi kah, tetira kah. Tapi Abah mengajarkan kepada kita tubuh kita dengan siapapun. Kita berserikat, kita berorganisasi, kita bekerja sama dengan siapapun. Tapi hati kita terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terganggu, tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Nah, maka bagi murid-murid Toriko, mestinya itu adalah tidak terganggu. Contoh, kita berada di lingkungan yang orang-orang melalaikan sholat. Misalkan mereka tidak sholat atau sholatnya tidak awal waktu. Di tengah-tengah semua orang banyak, ketika kita berorganisasi kah, ketika kita bekerja kah, kita di situ tidak terkontaminasi. Waktunya sholat, kita pamit, kita sholat duluan. Awal waktu. Inilah kita tidak terpengaruh oleh lingkungan. Kita betul-betul menjadi ikan. Ikan itu tidak bisa diasin atau rasanya menjadi asin walaupun di laut yang banyak garamnya. Karena ikan itu, itulah kasamak. Kita itu seperti ikan. Murni asli, tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Dengan lautnya. Maka dia tetap menjadi asli. Nah, murid Toriko kita ini mestinya seperti itu. Di tengah keramaian orang yang tidak sholat awal waktu, di tengah keramaian orang-orang yang tidak berzikir, di tengah keramaian orang-orang yang banyak tidak jujur, kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang baik, pribadi yang sholatnya dijaga, zikirnya dijaga. Itulah kita. Tidak terlihat gitu ya. Kita terlihat dengan apa yang kita lihat, tapi kita tidak terganggu dengan apa yang kita lihat. Itulah khusyuk. Karena apa? Karena kita punya zikir khafi. Nah, syukur-syukur kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh kepada orang lain. Ketika teman-teman kita, sahabat kita di luar sana, ketika kita bekerja, tiba-tiba melihat kita sholatnya awal waktu, orang akan melihat. Akhirnya dia ikut. Itu luar biasa gitu ya. Teman-teman yang aktif di organisasi, aktif bekerja dengan banyak orang kah, ini menjadi figur gitu. Dakwah itu adalah perilaku. Perilaku yang paling betul-betul bisa dilihat adalah perilaku kita sholat awal waktu. Nah, maka pada malam hari ini saya membahas betul sangat menarik. Saya membaca beberapa referensi keutamaan sholat, bagaimana tentang sholat ini, Masya Allah. Dan saya melihat Abah Anom, Abah Aus, Abah Sepuh ini ahli sholat. Dan salah satu yang menjadi inti selain zikir adalah amalia sholat. Gitu. Nah, maka inilah Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat, kita berada di manapun, kita bisa dakwah syiar Torikoh ini melalui sholat. Jadi dengan kita sholat al waktu, orang melihat. Biarkan orang mengatakan sok suci lah. Kalau zaman sekarang anak-anak muda itu,
ah kamu sok rajin lah, sok suci lah, tidak apa-apa gitu ya. Justru karena saya tidak rajin, saya belajar rajin. Karena saya tidak suci, saya belajar suci dengan sholat awal waktu. Nanti lama-lama mereka terbawa. Kita mempengaruhi sekeliling kita, dalam dunia kita, di keluarga kita. Kita mempengaruhi dalam organisasi kerja kita. Mulai dari situ. Saya sering dalam keluarga saya, ketika saya bertemu atau saya berkunjung di mertua gitu ya, saya mengawali di situ, sholat awal waktu. Lama-lama mereka terbiasa. Akhirnya mereka lama-lama mengikuti. Walaupun mungkin tidak ada saya, mereka tidak sholat awal waktu. Karena ada saya, mereka mengkondisikan untuk sholat awal waktu. Itu lumayan gitu ya, sebagai dakwah. Nah maka Bapak Ibu sekalian ikhwan akhwat, kita bersyukur sekali kepada Allah, maka kita diberikan sesuatu yang luar biasa, bagaimana Abah disiplin dalam sholat dan suka. Ternyata ini adalah kecintaan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadikan sholat sebagai penyejuk hatinya. Abah Aos pernah mengatakan kesukaan Abah adalah sholat. Sehingga seorang Syekh Fadil pun luar biasa kagum kepada pengersa Abah dan murid-muridnya yang mengamalkan sholat begitu banyak. Dan itu nikmat. Dan ternyata di dalam nikmatnya ada zikir khafi yang membuat dia menjadi khusyuk. Pelatihan khusyuk di mana-mana ternyata kita sudah diajarkan. Dengan cara apa? Zikir khafi itulah alat kita khusyuk untuk sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua menjadi ahli salat dengan karomah barokah Aba Awas dimanapun kapanpun dalam keadaan berada. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.